Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Xiaomi Redmi 10A yang dijual dengan harga 1,5 juta. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama kurang lebih 1 minggu menggunakan HP ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Untuk urusan desain, tampilan dari Redmi 10A tidak terlalu beda jauh dengan Xiaomi Redmi 10C kakak tingkatnya. Bentuk bodinya unibody, cover belakang menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang doff dan bertekstur. Di sini yang bikin spesial, dengan harga 1,5 juta, HP ini sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint. Dimana hal ini jarang kita temui di merek lain untuk rentan harga yang sama. Lalu untuk displaynya, Redmi 10A hadir dengan konsep layar water drop screen dengan resolusi yang masih HD+, 720x1600 pixel, panel IPS LCD 60Hz. Jadi kalau untuk saturasi warnanya, jujur kita tidak bisa berharap terlalu lebih di sini. Terlihat standar saja di kelas harganya. Namun yang jelas digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game sudah berasa nyaman, walaupun untuk saturasi warnanya kurang ngejreng menurut saya. Tapi balik lagi sesuai dengan kelas harganya yang hanya 1 jutaan. Untuk respons sentuhnya di sini juga sudah cukup responsif. Saya tidak menemui kendala yang berarti saat pengujian. Sedangkan untuk spesifikasinya, Redmi 10A dibekali dengan kapasitas 3/64 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD jika memorinya kurang besar. Lalu untuk chipsetnya, HP ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G25 octa-core 1,5 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Untuk skor Geekbench-nya di sini hanya menghasilkan angka 131 untuk single core-nya dan 485 untuk angka multi core-nya. Sedangkan untuk AnTuTu benchmark hanya menghasilkan skor di angka 96 ribuan dengan skor CPU di angka 35 ribuan dan skor GPU di angka 12 ribuan. Dari skor yang dihasilkan sudah bisa dipastikan kalau HP ini tidak cocok untuk penggunaan yang terlalu berat dan cocoknya untuk penggunaan yang ringan serta santai saja. Lalu untuk urusan persensoran, sayangnya di sini kurang lengkap karena banyak sensor penting yang tidak ada. Salah satunya yaitu sensor magnet dan gyroskop. Alhasil, HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat karena tidak adanya sensor magnet. Lalu kalau untuk urusan performa, saya sudah singgung kalau HP ini bakal kurang cocok buat kamu yang hobi main game berat. Karena memang spesifikasi yang ditawarkan tidak mengarah ke sana. Jadi cocoknya untuk penggunaan yang kasual dan santai saja. Seperti komunikasi, scrolling sosmed, nonton atau main game santai. Di sini saya coba buat main Mobile Legends. Redmi 10A bisa menghasilkan settingan grafik hingga high dan frame rate juga high. Untuk gameplaynya di sini sih standar saja menurut saya. Namun yang jelas HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Walaupun frame drop atau delay tentu masih ada. Jadi harap maklum. Sedangkan kalau digunakan buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile, HP ini hanya mampu menghasilkan settingan grafik hingga smooth medium dan bisa mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya tidak ada yang terlalu spesial banget karena memang bukan HP dengan spesifikasi gaming. Jadi jangan berharap terlalu tinggi. Apalagi untuk frame drop atau delay kita bakal sering menjumpai saat gameplay. Jadi kuncinya jaringan harus bagus dan stabil saat digunakan untuk main game online seperti ini. Dan dari pengujian yang saya lakukan, kalau ditanya untuk kebutuhan main game online, HP ini sudah bisa digunakan. Tapi tanda kutip tidak dengan performa yang maksimal, karena lebih cocoknya untuk game yang ringan dan santai saja. Kalau dipaksa game yang agak berat, bakal sering berjumpa dengan lag atau frame drop. Geser ke bagian daya tahan baterai, Redmi 10A sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya hanya 10 Watt saja, port micro USB. Yang dimana untuk isi daya sampai full 100% butuh waktu yang tidak sebentar. Bisa memakan waktu 3 jam lebih, bahkan hampir 4 jam. Tapi kalau untuk daya tahannya sudah cukup bisa diandalkan kok untuk penggunaan selama seharian. Tergantung pemakaian masing-masing saja. Lanjut untuk urusan sistem, HP ini berjalan di Android 11, basis MIUI 12.5. Untuk tampilan UI-nya, jujur saya cukup puas karena memiliki tampilan yang sangat kekinian di kelas harganya dan mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Untuk fitur yang disediakan juga sudah banyak, seperti untuk kedua kali untuk on-off, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi.
Tapi untuk fitur game turbo dan split screen di sini belum ada. Sama satu lagi, jangan heran kalau terkadang sistemnya berasa sedikit lag atau delay. Karena ini hal yang wajar untuk HP 1 jutaan. Geser ke sektor kamera, Redmi 10A dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama plus 2 megapiksel kamera bokeh. Dan untuk kamera selfie-nya sebesar 5 megapiksel. Walaupun tidak terlalu besar, tapi setidaknya sudah lumayan di kelas harganya. Lalu untuk fitur kameranya di sini tidak terlalu banyak. Selain foto dan video, hanya ada foto mode profesional, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada foto mode malam, video selama waktu dan video pendek. Lalu kalau untuk hasil jepretan kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang lumayan bagus. Asal kita jepret fotonya di kondisi cahaya yang cukup dan dari angle yang tepat. Seperti foto yang sedang saya tampilkan saat ini. Karena kalau kita ambil di kondisi minim cahaya bakal banyak noise dan hasilnya kurang maksimal. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya di sini terlihat standar saja dan bisa dipastikan kurang cocok buat kamu yang doyan selfie. Karena untuk resolusinya hanya 5 megapiksel. Jadi kita tidak bisa berharap terlalu lebih. Tapi secara keseluruhan untuk harga 1 jutaan, kamera dari Redmi 10A sudah lumayan kok. Asal tadi jangan jepret di kondisi minim cahaya. Sedangkan untuk hasil videonya, kamu bisa nilai dan koreksi dari hasil video yang sedang saya tampilkan saat ini. Kalau dari apa yang saya lihat, tidak terlalu beda jauh dengan hasil fotonya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 1,5 jutaan, HP ini tuh cocoknya untuk penggunaan yang ringan dan santai. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, atau main game ringan. Atau bisa juga jadikan opsi buat kamu yang mau beliin HP orang tua misalnya. Tidak terlalu mahal, tapi sudah cukup untuk menunjang berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau kamu beli HP ini untuk kebutuhan gaming, jujur saya kurang rekomen. Karena pasti bakal kurang memuaskan. Jadi yang paling penting, sebelum kamu membeli sebuah smartphone, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kalian ada yang punya komentar tentang HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.